Pelayan itu semua pada sibuk banget. Kamu masih punya muka buat malas-malasan. Kurang ajar. Cepat keluar dan kerja. Keluarkan semua minuman. Paling kesal sama orang tidak tahu malu seperti kalian. Setiap hari cuma mikir naik pangkat. Berdandan menor pasti mau nikah sama orang kaya raya, kan? Coba lihat diri sendiri di cermin. Sekarang pergi lap meja. Kalau berani malas lagi, aku suruh bosmu pecat kamu sekarang juga. Disuruh kerja, tapi aku bukan pelayan. Aku pengantin hari ini. Aku bukan Pela. Bukan apa? Berani melawan aku. Kamu digaji bukan untuk malas-malasan. Semua orang sibuk, cuma kamu yang malas. Siapa yang kasih kamu keberanian duduk santai di sini? Pakai baju begitu juga. Apa itu pakaian pelayan? Kamu kerja atau mau merayu orang? Aku dimarahi habis-habisan jadi bingung lama nggak sadar. Lucunya, hari ini baru pulang dinas langsung dikasih tahu ayah kalau aku harus menikah. Katanya, pengantin prianya pria pilihan yang hebat. Aku sih nggak mau tapi tetap ingin lihat dia seperti apa. Makanya aku nggak ganti baju langsung bawa koper ke hotel. Ternyata pengantin prianya nggak ketemu malah dikira pelayan dimarahi habis-habisan. Pelayan ini benar-benar tidak tahu diri, berani malas-malasan di bawah Nona Gu. Iya, siapa yang nggak tahu, dia adik dari bos Gu, tapi hari ini bos Gu mau menikah dengan orang lain, dia lagi marah besar. Nah, ini kena sasaran. Hari ini pelayan itu pasti celaka. Adik, kedengarannya. Seperti pacar Gu Yuanchen adalah jodoh perjodohan yang dicari ayah untukku. Aku belum pernah bertemu sebelumnya. Cuma dengar dia tampan ganteng dan karismatik. Tapi lihat situasi sekarang. Dia sudah punya pacar. Kenapa masih mau menjodohkanku? Melotot apa? Berani banget. Pelayan nggak kerja aja berani melotot ke tamu. Pakai baju begitu menor kira di pesta pernikahan bisa ketemu pria kaya raya. Aku bilang, meskipun kamu pakai baju cantik kamu cuma pelayan. Kamu tahu siapa aku? Aku telepon sekarang kamu langsung dipecat. Dia semakin kasar. Semua orang di sekitar menatap ke arahku dengan rasa ingin tahu. Tak henti-hentinya terdengar bisikan, aku benar-benar tidak tahan lagi. Aku tidak sempat ganti baju. Aku hanya memakai rok pendek biasa. Kenapa dianggap terlalu mencolok? Dan lagi bahkan jika aku berpakaian cantik, apa hubungannya dengan menggoda pria? Aku baru pulang dari perjalanan bisnis, sudah capek dan stres, sekarang malah dimaki tanpa alasan. Jika bukan karena hari ini juga pernikahanku. Tapi sekarang sepertinya Gu Yuanchen sudah punya pacar. Tidak perlu melanjutkan pernikahan ini, tidak perlu repot-repot memecatku. Lagi pula aku sama sekali bukan pelayan hotel ini, pernikahan hari ini bisa dibatalkan juga. Bukan pelayan? Lalu siapa kau? Mau membatalkan pernikahan? Apa kita semua harus menurutimu? Aku tahu kau datang untuk menggoda kakak Yuanchen. Bagus, makanya kupikir kenapa kau berpakaian seperti itu berdandan mencolok, bukankah untuk menggoda pria? Sayang, kau terlambat. Dia menikah dengan orang lain hari ini, bukan perempuan murahan sepertimu. Kau bukan pelayan, tapi kau menyelinap masuk hotel secara diam-diam. Bukankah ingin menonjol di hari pernikahannya? Supaya dia melirikmu, kau tidak punya malu. Hari ini adalah pernikahannya, kau datang menggoda pengantin pria. Perbuatan rendah seperti itu kau lakukan. Pipi terasa panas membara, telinga berdenging, amarah langsung meluap. Aku bilang padamu, orang yang bisa menemani kakak Yuanchen hanya aku. Bahkan jika dia harus menikah karena perusahaan, terus kenapa? Orang yang ada di hatinya dari awal sampai akhir hanya aku. Kau dan calon pernikahan itu tidak akan bisa merebutnya dariku. Orang sepertimu bahkan tidak pantas untuk menyemir sepatunya. Berani menggoda Direktur Gu, dia benar-benar tidak takut mati. Siapa yang tidak tahu betapa sayangnya Direktur Gu pada Nona Gu? Benar juga, pernikahan Direktur Gu hanya formalitas. Yang penting tentu hanya Nona Gu. Bahkan Nona Gu tidak jadi menikah, dia berani datang menggoda, sungguh tidak tahu diri.
Kalian masih bengong apa? Usir wanita jalang ini. Berani menggoda kakak Yuan Chen. Hari ini kubuat dia menyesal. Mau apa kalian? Aku bilang, aku sama sekali bukan pelayan jika kalian... Meski bukan pelayan, kau datang untuk menggoda wanita jalang yang menggoda kakak Yuan Chen. Cepat bertindak, buka semua pakaiannya, lemparkan dia keluar. Sudah hidup bertahun-tahun, baru kali ini ada yang berani memperlakukan aku begini. Benar-benar cari mati. Tamparan yang kau berikan padaku tadi, ini balasannya. Gu Weiwei. Pernikahan dibatalkan. Urusan kalian. Apa yang kalian lakukan? Nona Gu? Apa yang terjadi dengan Anda? Sialan, berani-beraninya kau memukulku? Manajer Wang, kau lihat baik-baik, apakah ini pelayan hotel kalian? Sengaja berdandan begini, hanya untuk menggoda kakak Yuan Chen, dan berani memukulku? Hotel kalian cari mati ya? Maaf, Nona Gu, tenangkan diri Anda. Pelayan ini sepertinya baru, tidak tahu aturan, belum berpengalaman. Anda orang besar yang bermurah hati, jangan ambil pusing dengannya. Siapa yang merekrutmu? Nona Gu itu siapa? Dia tamu kehormatan hotel kami. Kau berani macam-macam dengannya? Sekarang, segera, cepat, berlutut dan minta maaf pada Nona Gu. Aku bukan pelayan hotel kalian. Kau juga tidak punya hak memaksaku minta maaf padanya. Berani berbohong? Kau memang pelayan hotel kami. Sekarang, cepat minta maaf pada Nona Gu, kalau tidak, kau mati konyol. Hotel ini terkenal sebagai hotel mewah, melayani orang-orang penting. Kalau diketahui ada orang jahat yang menyusup, reputasinya akan hancur. Jadi, tidak peduli siapa aku, saat ini, dia akan tetap bilang aku pelayan hotel. Nona Gu, yang baru ini tidak tahu aturan, pastinya tidak sengaja menyinggung. Bagaimana Anda ingin menghukumnya? Kami ikuti kehendak Anda. Begitu pernikahan hari ini selesai, aku segera pecat dia. Bikin dia tak bisa cari kerja lagi di lingkaran ini. Tuan Gu ada di luar, segera datang. Di hari bahagia ini, kalau membuatnya tidak senang, apa yang bisa membuatku tidak senang? Apa yang terjadi? Wei, siapa yang mengganggumu? Kakak Yuan Chen. Semua gara-gara pelayan hotel mereka. Aku cuma menyuruhnya melakukan sedikit pekerjaan. Dia tidak mau. Bahkan memukulku. Siapa orangnya? Berani mengganggumu? Wei, tenang saja. Hari ini siapa yang menyentuhmu, akan kubuat dia membayar 10 kali lipat, membalaskan dendammu. Akulah yang memukulnya. Gu Yuan Chen, bagaimana kau ingin membalaskan dendamnya? Kamu siapa? Berani sekali kamu mengganggu orangku. Hari ini kan pernikahan kita. Dia bahkan tidak mengenaliku. Sepertinya dia benar-benar tidak mau menikahiku. Yuan Chen, dia pasti datang untuk menggoda kamu. Kamu akan menikah. Masih banyak wanita yang menginginkanmu. Entah bagaimana pikiran calon istrimu. Entah, apakah dia bisa menerimaku? Tenang saja, Wei. Meskipun aku menikah dengan wanita itu, hatiku hanya untukmu seorang. Nanti, aku akan membawamu tinggal di rumah, setiap hari bersama. Bagaimanapun, dia sudah menikah denganku, menjadi istriku, tentu saja harus menuruti aku, dan harus menerimamu. Tuan Gu sangat baik pada Nona Gu, yaitu calon Nyonya Gu. Kasihan. Pernikahan antar keluarga kaya seperti ini kan, saling membutuhkan saja. Pasti Nyonya Gu bisa menerimanya. Tapi setelah ini,
setiap hari pasti akan tersiksa. Pasangan bejat ini benar-benar tidak tahu malu. Menurut kata ayahku, Gu Yuanchen di depannya biasanya berpura-pura baik, sopan dan lembut. Tak kusangka, di belakang ternyata begitu memalukan. Bagaimana mungkin aku mau menikah dengan orang seperti itu? Mau apa kamu? Mau cari orang untuk menolongmu? Ya, dasar jalang. Kamu hari ini berani macam-macam denganku. Tidak ada yang bisa menolongmu. Masih mau menggoda Yuan Chen. Orang-orang, robek mukanya. Lihat bagaimana dia masih bisa menggoda pria. Ini semua adalah pengawal profesional yang dibawa Gu Yuanchen. Aku tidak mungkin melawan mereka. Jangan mendekat. Kamu tahu siapa aku? Gu Yuanchen, aku bilang, suruh mereka pergi sekarang. Aku. Peduli aku siapa kamu. Mengganggu Wei Wei artinya kau mati. Berhenti. Kamu bangsat. Mau apa kau pada anakku? Pak Shen, kenapa Anda datang sepagi ini? Tenang saja, pernikahan sudah hampir siap, pasti tidak ada masalah. Nona Shen seharusnya sudah turun dari pesawat, kan? Entah dia suka gaun pengantin yang kupesan untuknya. Pak Shen? Pak Shen? Ini hanya seorang pelayan yang tidak tahu diri. Tenang saja, akan kuurus sekarang. Pasti tidak akan biarkan dia mengganggu jalannya pernikahan. Berhenti. Gu Yuanchen. Apa kamu tidak lihat? Putriku sudah datang. Sudah datang. Shenzong, Anda bercanda, kan? Kenapa saya tidak melihatnya? Sampai sekarang, dia masih belum sadar. Akulah calon pernikahannya. Pengantin hari ini. Nona Shen yang legendaris. Kenapa kamu tidak lihat? Guzong, tadi kamu bilang mau pukul aku. Apa maksudnya? Apa dia Nona Shen? Ya Tuhan, ini beneran? Bukannya dia pelayan? Ini tidak mungkin. Kalau dia benar-benar Nona Shen, apa yang dilakukan Gu Shao dan Gu Weiwei tadi? Apa yang kau bicarakan? Nona Shen tidak bisa ditiru oleh wanita rendahan sepertimu. Maaf, Shenzong. Pelayan ini tidak tahu diri. Jangan marah. Tadi dia kurang ajar pada adikku, tidak kira, sekarang dia malah berani mengaku sebagai Nona Shen. Benar, Shenzong. Semua salah wanita rendahan ini. Tadi dia juga pukul aku. Shenzong, sebaiknya kita usir dia saja. Aku tidak perlu mengaku diriku sendiri. Ayah, bagaimana menurut ayah? Kau ini, nak, turun pesawat kok tidak pulang. Mau ribut apa di sini? Apa aku tidak salah dengar? Dia benar-benar Nona Shen? Sepertinya memang benar, ya Tuhan, perkembangan ini terlalu. Selesai, selesai. Kali ini keluarga Gu benar-benar hancur. Gu Yuanchen memang. Sampai tidak kenal calon pengantinnya sendiri. Apa yang terjadi? Ada yang pukul kamu? Apa yang kalian lakukan pada putriku? Semua ini. Ada apa lagi? Shenzong. Maksud Anda, ini putri Anda? Gu Yuanchen. Apa kamu tidak kenal putriku? Kamu. Bagaimana mungkin kamu Nona Shen? Apa kamu berbohong? Tidak mungkin. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu berbohong? Kamu pasti menipu, kan?
Nona Shen, maafkan saya. Anda jauh lebih cantik dari foto, saya tidak mengenali Anda. Tadi itu hanya kesalahpahaman. Jangan ambil hati. Hari ini adalah pernikahan kita. Jangan sampai dirusak hal sepele ini. Ngomong-ngomong, itu semua karena adikku tidak tahu diri, tidak sengaja menyinggung Anda. Wei Wei, cepat minta maaf sama kakak iparmu. Mendengar panggilan itu, perasaanku jadi mual. Kakak ipar apa? Siapa yang jadi kakak iparnya? Maaf kakak ipar tadi itu cuma kesalahpahaman. Aku kira perempuan murahan dari mana yang mau merusak pernikahan Anda. Sebenarnya, aku ini demi kebaikanmu. Tadi dia jelas-jelas melampiaskan amarahnya sendiri. Mana bisa dibilang demi kebaikanku, dan lagi. Mereka kok nggak punya malu, baru saja, mereka masih mesra-mesraan. Sekarang malah pura-pura jadi kakak adik pantesan. Bisa menipu ayahku. Sayangnya tadi mereka tidak kenal. Aku sudah membuatku melihat wajah asli mereka. Mereka ingin aku dengan mudah memaafkan mereka dan juga menyembunyikannya. Tidak mungkin. Nona Shen, jangan marah. Tadi cuma ada sedikit kesalahpahaman, Wei Wei sudah minta maaf sama Anda. Perjanjian pernikahan kita itu terkait kerja sama keluarga Gu dan Shen bukan main-main, tidak boleh terpengaruh oleh masalah kecil ini. Karena sekarang Anda sudah datang, mending lanjutkan pernikahan saja. Gu Yuanchen benar. Pernikahan politikku dengannya adalah kerjasama dua perusahaan melibatkan keuntungan ratusan juta, jadi dia mau mengancamku dengan ini biar aku bertahan. Benar-benar konyol. Kerjasama ini memang penting. Tapi itu bagi keluarga Gu, bukan bagi keluarga Shen kami. Keluarga Shen kami tidak pernah butuh pernikahan untuk memperkuat perusahaan. Dulu aku setuju dengan pernikahan ini cuma karena ayahku suka sama dia dan lagi, perusahaannya, belakangan ini, ada masalah. Perlu pernikahan ini untuk memperbaiki keadaan itu. Keluarga mereka, tanpa pernikahan ini, kemungkinan besar bangkrut, dia malah berani mengancamku dengan pernikahan. Mimpi aja, aku tidak anggap ini masalah kecil. Ayah, tadi Gu Weiwei menganggapku sebagai pelayan yang menggoda Gu Yuanchen, jadi dia cemburu dan menamparku. Dan lagi Gu Weiwei ini bukan adiknya. Menurutku tidak bisa dibilang pacarnya, mungkin wanita simpanannya. Gu Yuanchen tadi juga bilang setelah menikah dia mau bawa dia ke rumah, suruh aku nurut sama dia. Putri Anda nggak tahan dihina begini. Jadi pernikahan hari ini lebih baik dibatalkan. Nggak masuk akal Gu Yuanchen. Nggak nyangka kamu orang kayak gini. Putriku benar, perjanjian pernikahan ini dibatalkan. Direktur Shen, jangan marah-marah. Perjanjian ini urusan dua keluarga, keterkaitannya dalam banget, nggak bisa dibatalkan semudah itu. Bagaimanapun, Anda juga harus untuk perusahaan pikirkan kerja sama kita. Nona Shen, jangan marah. Ini salahku, aku minta maaf. Aku juga janji, mulai sekarang, dengan Wei Wei, saya akan jaga jarak. Saya tidak akan pernah membawanya ke rumah. Hari ini adalah hari pernikahan kita, hari yang bahagia. Jangan gegabah. Saya pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Tidak mungkin. Gu Yuanchen. Aku juga tidak butuh kebaikanmu. Pertunangan ini, lupakan saja. Shen Qingru. Pertunangan ini terkait dengan kerjasama kedua keluarga. Apa kau rela membatalkannya karena masalah sepele ini? Aku sudah minta maaf padamu, jangan keterlaluan. Mau mengancamku dengan kerjasama? Mimpi. Nanti, kerjasama dibatalkan. Yang bangkrut adalah perusahaan mereka. Yang sial juga mereka. Kakak Yuanchen. Jangan pergi, kakak Yuanchen. Bukannya hanya kerjasama, keluarga Gu besar dan kuat. Kehilangan satu kerjasama tidak apa-apa. Jangan merendah dan memohon padanya. Lagi pula kau tidak suka padanya. Kenapa harus menikah dengannya? Kakak Yuanchen, lihatlah aku. Aku suka padamu. Aku jauh lebih baik dari wanita jalang itu. Dan tidak pernah menyulitkanmu. Jangan berpikir untuk menikah dengannya. Kau benar. Keluarga Gu kami tidak tertarik dengan pernikahan atau kerjasama dengan keluarga Shen Qingru. Aku setuju membatalkan pertunangan. Tapi jangan menyesal nanti. Shen Qingru, pura-pura tuli? Apa aku sudah menyuruhmu pergi? Kau baru saja memukul Wei Wei, belum minta maaf. Sekarang pertunangan kita juga dibatalkan.
Aku juga tidak perlu menghormatimu. Sekarang, minta maaf pada Wei Wei. Menyuruhku minta maaf pada Gu Weiwei? Tapi tadi dia terus menyulitkanku. Gu Yuanchen, apa kau sudah gila? Berani sekali kau menyuruh putriku minta maaf pada wanita jalang tak dikenal itu? Direktur Shen, perkataan Anda tidak benar. Wei Wei adalah wanita yang kusukai. Statusnya juga sangat terhormat. Apa hak Anda memakinya, dan tidak membiarkan Shen Qingru minta maaf padanya? Aku tahu keluarga Shen kaya dan berkuasa. Tapi keluarga Gu juga bukan tanpa gigi. Jika benar-benar bertengkar, hari ini Shen Qingru harus minta maaf pada Wei Wei. Jika tidak, aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Ayo minta maaf. Gu Yuanchen, kau gila. Dasar anak nakal. Beraninya kau bersikap seperti ini pada Direktur Shen dan Nona Shen? Kau tahu tidak, kau sudah membuat masalah besar. Sekarang, cepat minta maaf pada Direktur Shen dan Nona Shen. Apa yang terjadi? Direktur Gu ternyata memukul Tuan Muda Gu. Bagaimanapun, ini kerjasama miliaran. Tuan Muda Gu bilang tidak mau ya tidak mau, kalau aku, juga akan marah. Itu juga tidak seharusnya. Siapa yang tidak tahu, Direktur Gu biasanya sangat memanjakannya. Ayah, apa yang Bapak lakukan? Bukannya hanya kerjasama, bagaimana Bapak bisa memukulku di depan umum? Aku tidak suka Shen Qingru, dan keluarga Shen yang memulai masalah. Jelas ini, semua salah mereka. Direktur Shen, Nona Shen, maaf sungguh. Anak durhaka ini biasanya terlalu saya manjakan. Tidak tahu diri. Jangan ambil hati perkataannya. Kami tidak jadi membatalkan pertunangan. Kerjasama juga dilanjutkan. Biar dia sujud minta maaf sama kalian. Kalian orang besar, maafkan saja. Jangan marah lagi. Apa perlu segitunya? Seberapa penting sih pernikahan ini? Pak Gu tegas sama anak kandungnya sendiri? Sepertinya Gu Yuanchen dan Gu Weiwei kali ini benar-benar membuat masalah besar. Sialan, ini semua ulahmu. Biasanya kamu bawa Yuanchen main-main. Tidak apa. Kamu tahu tidak ini acara apa? Direktur Shen, Nona Shen, ini semua gara-gara bajingan ini. Kalian bilang, mau bagaimana menghukumnya? Saya ikut kata kalian, pasti tidak akan membuatnya enak. Nona Shen, asalkan Anda mau lanjutkan pernikahan dengan Yuanchen, Ketua Gu ini benar-benar bisa tega. Sampai tega sama anak sendiri. Sepertinya bisa memukul Gu Weiwei sampai mati. Pak Gu, tidak usah. Apapun yang Anda lakukan, saya tidak mungkin melanjutkan pernikahan dengan Gu Yuanchen. Pernikahan hari ini harus dibatalkan. Kerja sama keluarga kita berakhir di sini saja. Pak, ini apa-apaan? Bukannya cuma kerjasama, apa perlu Anda merendah-rendah minta sama mereka? Tidak jadi menikah ya tidak apa, di ibu kota banyak gadis keluarga terpandang, kenapa harus pilih mereka? Pak, ayah bilang dong. Pak Gu, Shen Group baru saja mengumumkan mengakhiri semua kerja sama dengan kita. Sekarang perusahaan lain juga ingin putus kontrak dengan kita. Kalau begini terus, perusahaan akan bangkrut total. Apa yang kau omongkan? Keluarga kita besar dan kaya, mana mungkin karena kehilangan kerja sama dengan Shen, langsung bangkrut? Tuan muda, perusahaan kita sudah lama dalam krisis. Itu, karena kerja sama dengan Shen baru bisa bertahan.
Ketua Dewan takut Anda khawatir. Jadi beliau tidak memberitahu Anda selama ini. Mustahil. Ini mustahil. Bangkrut? Bagaimana mungkin keluarga kami bangkrut? Tidak mungkin. Jangan. Kamu, perempuan jalang ini, yang memprovokasi dia, kamu yang menghancurkanku. Jalang, dasar jalang. Nona, ada seorang pria yang berlutut di luar semalaman. Katanya ingin bertemu dengan Anda. Usir saja. Grup Gu, karena kehilangan kerja sama dengan keluarga Shen, dan banyak perusahaan yang memutus kontrak, tadi malam sudah mengumumkan bangkrut. Nona tidak menerima tamu. Nona, ku dengar. Tuan Muda Gu pulang untuk mengambil alih. Setelah itu tidak pernah datang lagi. Gu Weiwei juga sudah terlantar. Tak punya tempat tinggal. Baik, aku tahu. Tuan Muda Gu. Nona Shen. Aku salah. Aku benar-benar sadar aku salah. Sekarang aku sudah dihukum, lepaskan aku. Mulai sekarang aku pasti nurut sama kamu. Kita adakan pernikahan lagi, ya? Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Beri aku kesempatan lagi, aku salah. Sao, Die, aku benar-benar sadar aku salah. Sungguh tak kusangka. Sampai sekarang, dia masih berani bermimpi menikahiku. Tidak mungkin, Gu Yuanchen. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku juga tidak mungkin menikah denganmu. Mantan ketua Dewan Grup Gu meninggal karena sakit. Anaknya, Gu Yuanchen, tidak sanggup menanggung beban. Baru-baru ini menemukan Gu Weiwei dan membunuhnya. Kemudian bunuh diri karena takut dihukum. Mengintip aku. Siapa yang mengintipmu? Aku lihat wajah tidurmu terlalu jelek, pengen merapikannya. Tadi malam kurang tidur. Aku mimpi. Mimpi apa? Grup Gu bangkrut. Gu Yuanchen bunuh kekasihnya lalu bunuh diri. Aku memimpikanmu. Aku bermimpi kau pergi, meninggalkanku. Bodoh, kemana aku akan pergi? Kemanapun kau pergi, aku akan mengikutimu. Kau ini, bisa aja. Hanya padamu. Tentang pertemuan pertamaku dengan Lu Xian. Jika diceritakan, biasa saja. Seringan. Jalan-jalan. Jangan terus-terusan di rumah saja. Nona Shen. Kamu. Lu Xian. Grup Lu. Sebelumnya pernah bekerja sama beberapa kali dengan Direktur Shen, hari ini mendengar Nona Shen juga datang. Khusus datang untuk menyapa. Halo. Nona Shen sepertinya tidak suka acara seperti ini. Bagaimana kamu tahu?
Orang yang benar-benar menikmati jamuan yang di tangannya adalah sampahnya. Orang yang memegang jus biasanya ingin segera pulang. Ketajaman pengamatanmu. Sayang sekali tidak jadi detektif. Kalau begitu, bukankah aku merebut pekerjaan Nona Shen? Kudengar Nona Shen punya pandangan tajam di bisnis. Aku sudah lama mendengar nama baikmu. Aku. Kau salah orang, kan? Aku jarang terlibat dalam urusan perusahaan. Direktur Shen sering menyebutmu di berbagai kesempatan. Bilang meskipun kamu tidak bekerja di perusahaan. Tapi saran yang kamu berikan selalu tepat sasaran. Misalnya, peringatan risiko tentang akuisisi Shen tahun lalu. Tuan Lu, beritamu cepat sekali. Dalam bisnis informasi adalah uang. Aku tidak punya maksud lain. Hanya merasa Nona Shen sangat berbakat. Sayang jika tidak dimanfaatkan, bisa saling bertukar pikiran. Aku menemukan bahwa Lu Xian ini sangat menarik. Pengetahuannya luas, bicaranya tidak merendah dan tidak arogan, tidak akan sengaja menyenangkan hati, juga tidak akan merendahkan. Yang lebih penting, matanya saat menatapku sangat bersih. Tidak ada kelembutan palsu seperti Gu Yuanchen. Juga tidak ada kegenitan seperti anak-anak muda kaya yang bermain-main. Nona Shen. Nanti jika ada kesempatan kerjasama, semoga bisa lebih sering berkomunikasi denganmu. Usiamu tidak jauh lebih tua dariku, kan? Sudah menjadi wakil presiden. Jabatan pemberian keluarga. Nggak berarti. Tapi Nona Shen, kalau suatu saat ingin mencoba peruntungan, bisa hubungi aku kapan saja. Pa, aku kan tidak bekerja di perusahaan. Kamu suruh aku bicara kerjasama. Anggap saja membantu ayah. Wakil Presiden Wang ada urusan keluarga beberapa hari ini. Kamu gantikan dia saja. Kamu pasti punya rencana lagi, kan? Rencana apa? Aku cuma minta tolong. Kamu terlalu banyak pikiran. Direktur Lu, datang pagi sekali. Sudah biasa. Nona Shen, silakan duduk dulu, aku sudah minta siapkan teh hitam kesukaanmu. Kok tahu aku suka teh hitam? Di jamuan makan malam terakhir, kamu minum teh hitam ala Inggris. Teh seperti itu jarang ada di jamuan. Bisa minta ganti teh sendiri? Berarti itu benar-benar kesukaanmu. Orang ini, kemampuan observasinya sungguh menakutkan. Baiklah. Yang ini aku bisa mengalah, tapi aku punya ide. Aku bisa memberi sedikit kelonggaran harga. Dia pasti sudah memikirkan rencana ini dari awal. Apa perdebatan sebelumnya hanya untuk mengujiku? Bekerja sama dengan orang ini, aku pasti akan belajar lebih banyak. Kamu pasti sudah memikirkan rencana ini, kan? Perdebatan setengah jam sebelumnya, kamu sedang menguji batasku. Nona Shen memang pintar. Tapi aku tidak sedang menguji batas. Melainkan memastikan, apakah kamu mitra yang layak untuk kerja sama jangka panjang? Kesimpulannya, Kamu lebih profesional daripada banyak manajer profesional yang pernah kutemui. itu karena sejak kecil ayahku selalu memberiku contoh bisnis sebagai dongeng sebelum tidur. Direktur Shen sungguh unik. Waktu itu, aku sering makan bersama Lu Xian. Bukan kencan yang disengaja, tapi makan biasa setelah rapat. Apa kamu belajar memasak? Tidak belajar secara khusus, tapi hobiku adalah meneliti masakan. Kalau kamu mau, lain kali aku bisa masak sendiri. Kamu bisa masak juga? Sedikit. Tapi layak dimakan atau tidak, tergantung keberuntungan. Aku antar kamu. Tidak usah, aku panggil mobil saja. Jam segini dan cuaca begini, panggil mobil akan lama. Ayo, sekalian. Kalau ngantuk, tidur saja sebentar, nanti ku panggil kalau sudah sampai.
Sudah sampai. Belum. Hujannya terlalu deras, ada genangan air di depan. Aku menunggu petugas lalu lintas, memberi arahan. Terus, tadi, Takut kamu kedinginan? AC-nya terlalu rendah? Kamu bisa masuk angin kalau tidur. terima kasih, Lu Xian. Panggil saja Xian. Lu Xian terlalu formal. Kedengarannya seperti sedang negosiasi bisnis. Xian, Panggil sekali lagi, biar ku dengar apakah enak didengar. jangan mimpi. Setelah itu, hubungan kami mulai berubah secara halus. Kingru, lihat proposal ini. Aku sadar dia orang yang menikmati hidup. Dia bisa berdiri setengah jam di galeri seni untuk sebuah lukisan. Dia bisa menutup mata dan tenggelam dalam sebuah nada. Dia bisa memotret bunga mekar dan mengirimkannya padaku. Apa kamu tidak merasa bosan? Bersamamu, tidak bosan. Aku akui. Hatiku mulai bergerak. Tapi aku takut. Pengalaman perjodohan sebelumnya membuatku sangat waspada terhadap perasaan. Tapi bayangan ditipu dan dimanfaatkan masih ada. Xian. Hem? Kamu. Kenapa kamu begitu baik padaku? Kingru. Kupikir kamu sudah tahu, Tahu apa? aku suka kamu. Bukan karena ayahmu adalah Direktur Shen, bukan karena keluargamu kaya. Tapi karena kamu adalah dirimu sendiri. Aku tidak sebaik yang kamu kira. Pernikahanku sebelumnya. Aku tahu. Masalah keluargaku, aku sudah dengar. Tapi Shen Qingru yang ku kenal. Bukan pelayan yang disalahpahami itu, bukan pengantin yang dihina itu, tapi seorang yang cerdas, kuat, dan wanita yang baik hati. Bagaimana kamu tahu semua itu? Aku ingin mengenalmu, jadi aku mencari tahu. Aku tidak ingin menipumu. Aku memang menyelidiki. Tapi itu bukan untuk memanfaatkanmu, tapi untuk tahu apa yang kamu alami. Kenapa kadang kamu terlihat begitu kuat, kadang begitu lemah? Aku lemah? Saat pertama kali bertemu kamu sendirian di sudut minum jus. Matamu terlihat lelah. Kelelahan itu bukan karena kerja, tapi karena hati yang lelah. Xian. Kamu tidak perlu terburu-buru menjawabku, kita bisa pelan-pelan. Sampai kamu yakin aku bukan orang seperti Gu Yuanchen, baru beritahu aku jawabannya. Kita sudah pelan-pelan selama 3 bulan. Makan selagi hangat. Suatu hari, seekor penguin di Antartika merasa bosan, lalu mencabuti bulunya sendiri, 1, 2, 3 helai. Akhirnya dia berkata, dingin sekali. Dialah orangnya. Qingru. Jangan bicara. Biarkan aku merasakannya. Aku setuju. Kamu? Bilang apa? Aku bilang, aku setuju. Turunkan aku. Ada yang lihat. Biarkan mereka lihat, pacarku, tentu harus diketahui seluruh dunia. Setelah pacaran, baru kusadari sisi lain dari Lucian. Dia sangat posesif, tapi tidak menyebalkan. Dia tidak membatasi pergaulanku, tapi jika ada yang jelas-jelas tertarik padaku, dia akan diam-diam menunjukkan kepemilikannya. Lihat apa? Dia lengket, tapi tidak mengganggu. Dia mengirimiku pesan setiap hari, tapi tidak pernah memintaku balas segera. Dia mengingat setiap kata yang kuucapkan seenaknya. Lalu di saat tak terduga, dia memberiku kejutan. Namanya Xiao Niangao, karena warna bulunya seperti kue beras. Xian, kamu terlalu baik padaku. Aku akan terbiasa. Biasakan saja. Aku akan selalu baik padamu.
King Ru, sejak hari pertama aku bertemu denganmu, aku sudah tahu. Kaulah orang yang aku cari. Saat itu kita baru pertama kali bertemu. Kamu tidak merasa itu terlalu terburu-buru? Tidak terburu-buru. Aku menghabiskan 30 tahun mengubah diriku menjadi seseorang yang pantas untukmu. Lalu, aku menghabiskan setahun untuk memastikan, kamu benar? Lalu bagaimana kamu tahu aku benar? Karena kamu membuatku menjadi diriku yang lebih baik. Setelah bersamamu, baru ku tahu apa itu kebahagiaan sejati. Dulu kupikir sukses karir sudah cukup, sekarang ku rasakan. Denganmu barulah lengkap. King Ru, maukah kau menikah denganku? Ya. King Ru. Kali ini, ayah benar-benar lega. Ayah, terima kasih. Untuk apa berterima kasih? Terima kasih dulu memilihkan Gu Yuanchen untukku. Kamu ini mulutmu masih setajam itu. Aku serius. Jika tidak ada pernikahan yang gagal itu, aku tidak akan bertemu Xian. Kadang-kadang, hal buruk juga untuk memberi jalan pada hal baik. Kamu bisa berpikir seperti itu, ayah jadi lega. Gugup. Takut kamu berubah pikiran. Sudah sampai tahap ini, apa yang harus aku sesali? Kalau begitu aku tidak akan melepaskanmu. Sudah pulang. Tidurlah. Setiap kali menulis kalimat ini, setiap kali takut aku tidak menelepon. Satu rencana diubah 8 kali. Akhirnya dia bilang versi pertama yang terbaik. Waktu itu aku ingin melempar komputer ke wajahnya. Kamu tidak bosan padaku? Tidak. Saat kamu rewel, kamu paling lucu. Karena saat itu kamu paling autentik. Kamu bilang sepertinya aku selalu berpura-pura. Biasanya kamu adalah Shen King Ru Nyonya Gu. Saat rewel kamu adalah King Ruku. Bisa cemberut, bisa menghentakkan kaki, bisa merajuk. Kapan aku merajuk? Sekarang, Lihat kamu cemberut lagi. King Ru, janjikan aku satu hal. Mulai sekarang, apapun yang terjadi, jangan pernah menanggungnya sendirian. Kamu sudah punyaku. Baik, aku hamil. Benarkah? Jangan terburu-buru dulu. Baru 2 bulan. Belum perlu semua itu. Tetap harus persiapkan lebih awal. Aku ingin memberinya yang terbaik. Kalau anak perempuan, Kalau begitu berikan dia yang terbaik di dunia. Aku akan mengajarinya bermain piano, melukis, berkuda, membuatnya menjadi putri kecil yang tanpa beban. kalau anak laki-laki, maka ajari dia menjadi orang yang jujur. Yang terpenting, ajari dia cara melindungi ibu. Ada yang tidak enak badan? Sakit? Kau sudah bekerja keras. Kau lihat dulu putrinya. Tidak usah buru-buru. Dia baik-baik saja. Aku juga ingin kamu baik-baik saja. Ini mungkin gambaran menikah karena cinta. Mirip. Benar-benar mirip aku waktu muda. Hidung ini, mata ini, terpahat dari cetakan yang sama denganku.
Ayah dia baru sebulan, apa yang bisa dilihat? Cucuku tentu aku bisa melihatnya. Mirip kamu. Kamu juga belum pernah lihat aku waktu baru sebulan. Dia adalah versi mini dirimu. Bagaimanapun dilihat, tetap cantik. Mulut manis. Hanya untukmu. Saat itu aku tahu, kesedihan dan penderitaan keluarga Gu kegilaan Gu Weiwei, akhir dari Gu Yuanchen, semuanya sudah benar-benar menjadi masa lalu. Mereka seperti mimpi buruk, tapi mimpi telah berakhir. Cahaya matahari masih ada. Dan aku sudah memasuki kebahagiaan sejati. Kehidupan setelah ini hanya tersisa manis.